Halo people sekalian, balik lagi di channel gua di Viking Rise. Kali ini kita bakalan bahas soal persiapan dan apa yang akan gua lakukan menuju apa ya, di sini itu kita di Chronicle 20. Jadi persiapan menuju ke Chronicle 20 di KVK 2. Apa aja yang kita perlu persiapkan? Mari kita mulai. Jadi, apa sih yang membedakan Chronicle 20 dengan yang lainnya? Di sini Chronicle 20 itu adalah awal mula dari kita bakalan menginvasi area yang sebelumnya terbatasi. Di sini bisa kita lihat ya, bahwasanya pas level 6 itu terbuka sepenuhnya. Maksudnya sepenuhnya itu bagaimana, Bang? Jadi seperti ini. Kenapa kita bisa menyebut ini adalah saat dimana kita bakalan mulai membantai atau menginvasi area zona aman dari kingdom musuh kita ya. Contoh di sini zona 2-nya ada Zaz, yaitu dari 251 dan 254. Dan status dari pas 6-nya, kalau kita lihat di sini statusnya masih akses satu arah ya. Kalau akses satu arah seperti ini, maka ini nggak bisa diserang. Jadi yang bisa nyerang ini hanya yang dapat akses seperti 254 atau dari 251. Itu saat ini. Tapi nanti ketika Chronicle 20 sudah selesai, maka ini pas bakalan terbuka secara penuh. Jadi dari kita bisa untuk menyerangnya dan mulai menginvasi area zona 2. Dan begitu pun seterusnya nanti di pas level 5 ini ya. Pas level 5 ini juga akan terbuka dan itu ada di Chronicle 22. Jadi ini adalah momen dimana kita yang akhirnya bisa menginvasi musuh kita untuk kembali ke kingdomnya, alias dibikin pulang kampung. Dan otomatis kita sudah bakalan mempersiapkan perang lumayan besar, karena di sini depannya sudah ada port, dan juga di depan kita sebelah sini juga ada portnya, yang dimana port itu untuk menghancurkannya butuh waktu yang lama. Mari kita lihat persiapan dari akun gua tentunya. Yang tentunya yang perlu kita persiapkan adalah hero-nya ya. Hero-nya di sini gua sudah menggunakan squad Arthur dan squad Yulmi. Jadi sekarang gua paketannya Yulmi dan Arthur. Soal siapa jadi leader itu nggak masalah karena tidak berpengaruh apapun gitu. Berbeda kalau misalkan leadernya itu yang memerlukan hal khusus. Contoh Ragnar. Di skill satunya kita sudah dilihatkan di sini ketika berperan sebagai komander utama, maka dia memberikan damage langsung sebesar sekian. Otomatis dia lebih difokuskan untuk jadi komander, bukan jadi leader ya. Tapi kalau untuk hero yang lain bebas lah, kalian mau jadi co-leader atau jadi leader sama saja. Yang penting ada di dalam satu marching itu atau dalam satu squad itu. Dan untuk Arthur sendiri, dan untuk Yulmi sendiri,
Di sini Yulmi gua diberhentikan di 4/5 ya. Udah bintang 6, 4/5 dan sebentar lagi awakening. Dan alasannya kenapa tidak diawakeningkan sekarang, karena VR-nya masih ada satu lagi. Di sini gua VR Arthur itu baru 3 kali dan normalnya harus 4 kali, berarti kurang 1 kali lagi. Dan 1 kali lagi ini ya lebih baik gunakan nanti aja setelah VR. Jadi setelah VR itu pasti awakening, sekalian kita menghemat yang namanya Universal Shard. Universal Shard season 2 gua pasti sudah nggak kegunakan lagi, karena mau diinvestasikan ke hero lain itu menurut gua buang-buang waktu. Karena kenapa? Hero-hero lain di season 2 gua belum invest sama sekali. Maksudnya ya belum ada, masih nol. Ini juga yang kayak Helgar juga masih bintang 1. Jadi butuh lama banget untuk nyampe awakening. Lebih baik ke hero-hero yang jelas-jelas walaupun kita lemparkan shot sisa, kan saat season 2 itu berarti masuknya shot sisa, itu masih layak. Ya udah, karena nanti saat sisanya itu bakalan gua berikan ke Ferdandi saja. Dan untuk si Gregory ya paling sebelum KVK 3 juga sudah awakening, karena Gregory juga sebenarnya udah mau bintang 6 ya, cuman ya masih nunggu event aja karena shotnya lumayan buat event kalau menurut gue sih gitu. Jadi manfaatkan semuanya untuk event tertentu. Dan juga itu dari segi hero nya. Dan soal breakdown kelebihan dari Yulmi apa saja nanti gua break ketika awakening saja ya. Dan jangan lupa equipmentnya juga diperbarui ya. Jadi equipmentnya kita sudah buat minimal full equipment. Karena kenapa? Karena nanti sebentar lagi kita bakalan bertemu dengan equipment tingkat mythical. Kalau kalian bisa lihat dari cek Han Legacy di sini, itemnya sudah muncul, yaitu ini. Ini adalah item-item yang dibutuhkan untuk equipment tingkat mythical. Jadi equipment yang lebih ganas lagi. Dan di sini ada 5 bahan. Dan rincian lebih lengkapnya nanti ketika waktunya. Gue bakalan bahas soal equipment semuanya. Mulai dari basic, lanjut ke beast, dan equipment event ini. Atau bisa dibilang equipment blessing. Terserah lah orang lain mau bilang apa. Ada banyak sih namanya. Ada yang menyebut equipment mythical, bless, divine, dan sebagainya. Itunya ini adalah equipment tertinggi untuk saat ini. Lalu setelah hero nya kita persiapkan dan otomatis tunggangannya juga kita sudah persiapkan. Dan di sini tunggangannya yang nggak begitu banyak signifikan, cuman ya sudah lumayan lebih baik. Jadi ini udah 2100 of itu totalnya, ya masih syarat karena belum nemu yang sama-sama kuning semua partnya ya. Ini juga, dan ini udah 1700, bentar lagi juga udah 2000, santai aja. Intinya target gua ketika fitur awakening mon itu sudah muncul, maka 2 ekor ini langsung awakening, dan 1 ekor lagi mungkin yang serigala ini ya, atau si forest demon ini yang pengen gua awakening. Jadi totalnya ada 4 ekor yang bakalan gua awakeningkan. Tapi nggak tahu, yang jelas ini 2 ekor udah jelas. Nah, ekor yang ketiga ini gue yang masih bingung antara si forest demon, skeleton demon, atau yang baru gue dapetin. Karena gue suka dengan tipikalnya dia, ya si babi ini, si destruction. Karena menurut gue keren aja gitu. Terus tambah lagi dia damage skill command naik ya. Damage skill command itu yang sering gue pakai. Kebanyakan skill gue itu adalah tipe command. Jadi gue pasti up juga ini. Ya ini juga bisa sih tipe skill cooperation gitu untuk di up. Tapi ya kita keterbatasan dana, maka kita
pilih-pilih tertentu antara si destruction ini atau si skeleton atau mungkin si forest demon. Kita lihat saja nanti mana yang lebih bagus ya. Tampilannya lebih bagus pasti gua ambil dari 3 ini karena bukan prioritas. Tapi kalau untuk Pikaman mungkin nanti saja, ini masih setengah jalan, belum gua lanjutin, jadi nanti saja. Oke, equipment sudah ya, hero nya sudah, dan kita melanjutkan dari penilaiannya. Jadi untuk kali ini kita berhenti di poin killnya 236 juta ya. Dan after dari buka pas 6 nanti gua bakalan review juga sudah bisa mengumpulkan berapa kill point. Intinya KVK itu adalah momen kita untuk mencari kill point sebanyak mungkin dan momen kita untuk bersenang-senang. Dan tips ketika kalian ingin warfield adalah salah satunya ini. Ini adalah sebab kenapa gua ingin warfield kalian lebih baik ya. Jadi di sini gua ada laporan untuk penyerangan ke, ya sebenarnya bukan lawan yang sulit, tapi ini untuk memberikan kalian contoh. Jadi seperti yang gua bilang sebelumnya, attack defense HP itu bergantung dengan jumlah pasukan kalian. Semakin banyak jumlah pasukan kalian, damage yang diberikan juga semakin besar. Dan semakin kecil pasukan kalian, maka sudah damage-nya makin kecil, defense-nya makin kecil, HP-nya jelas makin kecil, dan daya serang yang diterima juga makin besar. Jadi kerugiannya lebih besar. Contoh tahapannya adalah seperti ini. Ini adalah ketika si pihak musuh dalam kondisi sama-sama bugar ya. Jadi sama-sama bugar di sini tanpa kena skill, itu damage-nya yang diberikan relatif kecil ya. Ketika sama-sama bugar. Jadi di sini nih kondisinya adalah gua saling kejar-kejaran ya. You know lah kenapa gua cari buff speed ya, gunanya itu untuk saling mengejar pasukan yang mau kabur kayak gitu. Jadi ini posisinya dia yang kabur dan gue kejar, jadi kita cari hasilnya. Ini ketika sama-sama bugar, lalu ini turun ketika sudah tidak begitu bugar lagi, jadi sudah mulai banyak kena serangan ya. Lalu di sini juga sama, ketika masih besar, masih serangan normal juga, damage yang kerugiannya juga masih kecil. Nah tapi ketika jumlahnya tetap sama nih ya, masih lumayan dianggap masih bugar ya, tapi kok bisa kerugiannya tinggi gitu. Ini disebabkan karena skill gua aktif. Jadi skill itu memang tidak terikat dari jumlah pasukan, makanya damage-nya juga lebih besar. Kalau yang dari tadi ini itu belum menggunakan skill, tapi memang murni serangan dasar. Dan ini ketika pasukan gua sudah sempat menggunakan skill. Jadi kalau di sini dilihat ya di detailnya, skill aktifnya ada tuh, 1 kali skill aktif. Dan damage yang kerusakannya ya seperti yang tadi yang diterima. Tapi kalau misalkan di yang sebelumnya, ini damage skill aktifnya belum ada, masih 0 bersih semua ya, kecuali si first strike dan blessed by fate ini pasti aktif di babak kedua, tapi yang lainnya masih 0. Jadi itu kenapa kalau skill itu menyakitkan tidak pandang bulu ya. Siapapun musuhnya kalau kena skill ya sakit juga gitu, walaupun dia tier 7 sekalipun. Kalau hero nya nggak bagus, jadi hero lawan hero, pasukan lawan pasukan. Oke, di sini juga sudah mulai kelihatan jelas perbedaan jauhnya ya. Ini sudah kena skill iya, terus truknya yang tersisa dikit, makanya damage kerugiannya lebih tinggi dan yang terluka parah makin tinggi. Jadi udah kebayang kan? Kalau misalkan kalian punya pasukan terus sudah mulai dari kuning menuju merah, sebelum merah deh sudah kuning, itu kalian harus reload ya, harus refresh lagi. Jangan memaksakan diri untuk melanjutkan perang kalian.
Karena ketika kalian melanjutkan perang kalian, yang ada itu hanya kerugian yang lebih tinggi. Jadi kerugiannya bisa fatal banget. Dari yang 62 ini langsung sikat habis. Dan itu nanti bakalan menghasilkan jumlah korban jiwa yang langsung drastis naik ya. Ini yang gua bilang, jumlah pasukan itu menentukan dari hasil attack, defense, dan HP kalian. Makanya kalau sudah kuning silahkan refresh aja, balik lagi ke rumah, terus kirim lagi. Gak usah bawa banyak-banyak pasukan, buat apa kalau kalian cuma jadi poin untuk orang lain. Dan di sini juga ada contoh dari penggunaan yang namanya skill ya, atau ketika kalian menghadapi hero tipikal single target. Jadi posisinya di sini adalah hero yang jadi musuh itu single target dan dia full tier 6 ya, campurlah. Nah, di sini yang damage areanya itu cuman dari Arthur saja. Sedangkan Verdandinya, si pemilik damage paling sakit itu single target. Dan otomatis kenapa bisa kerugiannya sebanyak ini? Itu karena kan damage akumulasinya itu ada di si Verdandi. Sedangkan Verdandi ini fokus menyerang tank atau menyerang kawan gua yang dijadikan tankernya atau tumbalnya. Ketika dia fokus ke sana, otomatis gua cuma dapat damage dari si Arthur saja. Karena Arthur yang area. Tapi gua bisa fokus ke dia dan semuanya fokus. Walaupun gua area tapi semuanya fokus. Jadi itulah sebabnya kenapa kerugiannya bisa sangat besar walaupun skuadnya sama. Jadi kalau misalkan melawan yang ada hero single target yang besar, maka buatlah dia untuk menyerang tanker duluan. Misal buatlah dia ngelawan Pikeman dulu, atau buatlah dia melawan crime dulu. Jadi intinya kita menghajar dia ketika dia fokus kepada hero lain selain archer atau selain hero kita gitu. Makanya prioritas pembunuhan biasanya archer dulu, baru infa, terakhir itu adalah PK. Karena PK itu termasuk tanker yang kuat banget, abadi, dan istilahnya dia sangat daya tahannya tinggi. Jadi dijadikan prioritas terakhir. Seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah jelas tipsnya ya buat kalian yang mau melakukan warfield dan sebagainya. Selalu sadar diri, lihat lawannya, jangan terlalu berambisi dengan membawa semuanya dibawa gitu. Apalagi buat kalian yang free to play, ingat, daripada tipes dalam kurung biaya rumah sakit kalian tinggi sedangkan kill point yang kalian dapatkan juga minim, lebih baik kalian cari musuh yang layak atau setara dengan kalian. Jangan memaksakan untuk melawan yang levelnya lebih tinggi, karena itu cuman buang-buang waktu, buang-buang resource, dan jelas itu bad trade banget sehingga kalian cepat mengalami yang namanya tipes sumber daya. Oke, ini aja yang bisa gue bagi buat kalian, tips dalam hal menyerang dan juga persiapan ketika sebentar lagi ada war. Ya sebenarnya resort dan sebagainya kan itu nggak usah dibahas lagi ya, karena namanya kita war pasti butuh sumber daya, dan ya jelas kalian perlu mempersiapkan sumber daya. Tapi yang luput dari pengawasan yang perlu kita awasi juga yaitu adalah komponen dari squad yang akan kita kirim. Itu juga penting. Sekian, ini aja. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Salam Viking dan bye.